Hello everyone. Hi. I want presentation customer service. First before parts. Pengertian first before parts adalah prinsip pelayanan yang mengutamakan perasaan, empati dan kepedulian kepada pelanggan terlebih dahulu sebelum membahas masalah, produk atau solusi yang ditawarkan. Contoh kasus, seorang pelanggan bernama Katiara datang ke meja customer service dengan nada bicara yang tinggi dan wajah yang kecewa. Ia mengeluhkan celana yang berbunyinya 2 hari lalu hanya sobek. Ia merasa sangat rugi karena sudah membayar penuh, tetapi mendapatkan barang rusak, sehingga ia langsung menuntut pengembalian uang atau refund. Selanjutnya di penyelesaiannya, CS tidak langsung membantah atau menjelaskan aturan, tetapi langsung meminta maaf dengan tulus. Mohon maaf sebelumnya atas kerusakan barang yang telah terjadi dan menanyakan nama pelanggan untuk membangun kedekatan emosional. Ada yang ingin bertanya? Saya Nesya ingin bertanya mengapa empati penting dalam melayani pelanggan. Agar pelanggan merasa dihormati dan nyaman saat melayani. Selanjutnya adalah listen, acknowledge, solve, dan correct. Apologize. Yang pertama ada pengertian, metode standar penanganan keluhan. Yang pertama ada listen, mendengar keluhan tanpa memotong. Yang kedua ada apologize, meminta maaf, apologize, meminta maaf dengan tulus atas ketidaknyamanan. Yang ketiga ada solve, memberikan solusi yang tepat sesuai kebijakan. Dan yang terakhir ada thanks, berterima kasih atas masukan atau kesabaran pelanggan. Selanjutnya ada contoh kasus, pelanggan menyampaikan komplain bahwa barang yang dia beli tidak sesuai ekspektasi karena ada kecepatan produk. Pelanggan merasa tidak puas dan ingin solusi cepat karena merasa dirugikan secara materi. Yang terakhir ada penyelesaian. Yang pertama itu dari CS mendengarkan keluhan Katiara tanpa memotong pembicaraan. Yang kedua, apologize. CS berulang kali mengucapkan mohon maaf atas tidak kenyamanan yang dialami pelanggan. Yang ketiga, ada solve. CS memberikan solusi konkret berupa penukaran barang baru yang kondisinya sempurna. Dan yang terakhir, ada thanks. CS melayani dengan sikap ramah hingga akhir sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran pelanggan. CS ada yang ingin bertanya? Saya Amelia ingin bertanya. Pertanyaannya, apa fungsi metode LAS dalam menangani keluhan? Yaitu untuk menangani keluhan pelanggan secara teratur. Selanjutnya ada win-win solution. Pengertian win-win solution adalah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pelanggan dan penjual, sehingga masalah dapat selesai tanpa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada contoh kasus, terjadi benturan keinginan, pelanggan keras ingin uangnya kembali refund karena sudah terlanjur kecewa. Namun kebijakan perusahaan secara tegas menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, hanya boleh ditukar dengan barang yang sama. Ini dia contoh kasusnya. Kerjaan tersebut, barang yang sudah dibeli tidak bisa di-refund atau ditukar kembali dengan uang. Tetapi barang yang cacat bisa ditukar dengan barang yang jauh lebih baik lagi, di mana yang sebelumnya celana yang lebih ada sobek, kita bisa menggantinya dengan barang yang dimana celananya tidak mengalami robek atau kecacatan. Dan berkait dengan barang dan diganti dengan barang yang baru, ada ketentuannya, di mana barang yang dikembalikan harus dalam keadaan atau kondisi yang sama seperti sebelum beli. Kerusakan bukan karena faktor yang disengaja dari customer dan juga label atau merek masih dalam keadaan unik. Oh, jadi bisa dirayakan barang? Iya, sangat bisa. Selanjutnya ada penyelesaiannya. Customer service memberikan jalan tengah perusahaan tentang menjalankan kebijakan tidak ada uang keluar atau refund. Namun pelanggan dipastikan mendapat
lagi. Pelanggan akhirnya setuju karena kebutuhan akan celana yang tersebut tetap terpenuhi dengan kualitas yang baik. Ada yang ingin bertanya? Aku. 3. Nama saya Zahra, ingin bertanya, mengapa win-win solution penting saat comply? 3. Karena dengan metode ini membuat penjual dan pelanggan sama-sama mendapat keuntungan. Oke, thank you. 3. Selanjutnya ada follow up. Yang pertama itu ada pengertian. Follow up adalah tindakan lain komunikasi dengan pelanggan setelah interaksi sebelumnya. Misalnya setelah menawarkan produk atau menerima pertanyaan untuk memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi dan menjaga hubungan baik. Setelah itu ada contoh kasusnya. Setelah pelanggan setuju untuk menukar barang, diperlukan langkah-langkah administratif agar proses penukaran secara hukum toko dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari bagi pelanggan maupun pihak stok barang. Selanjutnya ada penyelesaiannya. CS melakukan follow up dengan menjelaskan syarat teknis penukaran. Yang pertama itu barang harus dalam kondisi yang sama saat dibeli. Yang kedua itu label atau merek masih terpasang utuh. Yang ketiga itu wajib membawa stok pembayaran asli sebagai bukti hak pembeli untuk melakukan penukaran. Ada yang ingin bertanya? 3. Saya di Valel Handicap dan 11 ingin bertanya, bagaimana cara melakukan follow up kepada pelanggan dengan baik? 3. Caranya yaitu menanyakan pelanggan secara ramah, sopan, dan menanyakan kebutuhannya tanpa memaksa. 3. Udah selanjutnya ada respon cepat keluhan pelanggan via WA bisnis tas abadi. Di sini ada profil bisnisnya, usahanya toko tas abadi, bidangnya fashion atau tas, jam operasionalnya 24 jam. Produknya tas berkualitas dengan berbagai model. Di sini ada pintasannya. Di sini ada jika barang cacat, barang tidak sesuai, ada ucapan terima kasihnya, dan ada respon awalnya. Untuk meningkatkan pelayanan, toko tas abadi menggunakan fitur pintasan atau quickly reply di WhatsApp bisnis. Fitur ini membantu admin merespon pelanggan dengan cepat tanpa harus mengetik ulang. Selanjutnya ada cek keluhan pelanggan. Pelanggan mengeluhkan barang tidak sesuai. Admin merespon dengan sopan, meminta penjelasan dan memberikan solusi berupa penukaran produk atau pengembalian dana. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Selanjutnya ada SOP penanganan chat WA bisnis kuliner. Di sini ada profil bisnis, nama brandnya Dimsum Crunch. Jenis usahanya gerai makanan, produknya dimsum goreng, jam operasionalnya 24 jam. Keunggulannya fresh, crispy, dan praktis untuk menyerap. Selanjutnya ada alur pelayanan SOP singkat. Yang pertama itu customer menghubungi via WhatsApp. Yang kedua, admin menyapa dan menawarkan menu. Dan yang ketiga, customer memilih produk. Yang keempat, admin konfirmasi pesanan dan total harga. Yang kelima, bisa mengirim alamat. Yang keenam, pilih metode pembayaran. Yang ketujuh, pesanan diproses dan dikirim. Yang terakhir, follow up kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pelayanan konsumen. Respon cepat dan ramah, konfirmasi pesanan jelas, follow up setelah pesanan sampai, menjaga kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada penanganan komplain. Jika ada masalah, meminta maaf kepada customer, tanyakan detail kendala, lalu berikan solusi, ganti pesanan, refund, atau bonus order di berikutnya. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Oke, terima kasih.